Sultan Jogja yang pertama itu dilantik oleh Khalifah Islam. Supaya pinter suruh pangkas itu rambutnya itu biar agak pinter dikit. Saya mendengar langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X membacakan pidato itu, saya dengar langsung dengan kuping saya. Bukan katanya-katanya. Masih disimpan itu. Bendera la ilaha illallah dengan kain hitam, dengan Muhammadun Rasulullah dengan kain hijau itu masih disimpan Kanjeng Sri Sultan. Tentu saya lebih percaya sama Sri Sultan Hamengkubuwono X daripada Gus Nuril, betul? Kita hari ini diracuni. Asal cerita khilafah dianggap anti NKRI. Sri Sultan anti NKRI. Tengik banget omongannya itu. Kiai-kiai anti NKRI. Asal udah cerita Islam, cerita khalifah, khilafah, cerita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dianggap radikal, anti NKRI, Wahabi, gondolmu Wahabi. Iya, saya kadang-kadang, saya ini pegawai negeri 30 tahun mengabdi untuk negara ini, digaji cuma 4.200.000. Supir saya aja gajinya 5.400.000. Banyakan gaji supir dari gaji saya. Nggak mengeluh saya dengan NKRI ini. Itulah yang bisa diberikan negara, ya udah syukur. Saya kerja lagi di tempat lain. 30 tahun saya minta pensiun. Sekarang saya udah pensiun. Kenapa saya minta pensiun? Gerem saya. Karena kalau belum pensiun belum boleh kampanye. Ya, saya pensiun aja biar bisa kampanye. ...200 kerajaan Islam se-Indonesia berperang melawan Belanda itu semuanya orang Islam. Trunojoyo orang Islam, Untung Suropati orang soleh, penasehatnya Kiai Embun. Pangeran Diponegoro penasehatnya Kiai Mojo. Pangeran Diponegoro sendiri ulama, beliau tamat kitab Tuhfah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tamat beliau itu mendarus kitab itu. Bukan orang bodoh Kanjeng Pangeran Diponegoro itu. Tuanku Imam Bonjol itu orang-orang pintar. Sampai terakhir Tengku Umar Johan Pahlawan itu raja, Teku di Aceh itu raja. Dan kenapa semuanya berjuang mau merdeka itu orang-orang Islam itu? Bukan karena supaya makan enak. Kalau supaya makan enak rumah mewah, pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang kaya. Pangeran Diponegoro itu orang kaya, betul? Mana ada pangeran miskin? Sultan Hasanuddin orang kaya, sultan kok miskin? Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Sultan Mahmud Badaruddin, Tengku Umar Johan Pahlawan, Sultan Mahmud, Sultan Siak, Sultan bukan gembel-gembel, bukan preman lontong. Kalau orang Medan bilang bukan kaleng-kaleng. Kita mau merdeka bukan supaya makan enak. Mereka orang-orang kaya, pejuang-pejuang itu. Para pejuang mau merdeka supaya agama bisa jalan 100%. Karena Belanda nggak ngasih 100%. Penjajah Belanda itu cuma ngasih kita ibadah aja. Kalau ibadah boleh. Makanya sekarang dibilang Pak Jokowi itu kurang apa baiknya? Kita sholat boleh, puasa boleh, naik haji boleh. Kalau itu Belanda pun ngasih. Naik haji disediain kapal sama Belanda, betul nggak? Diberi paspor oleh Belanda, betul? Dikumpulkan di Pulau Unrust, Pulau Seribu. Dikarantinakan, disuntik yang sakit, diobati. Sebelum sembuh nggak boleh pulang. Kalau soal itu Belanda pun boleh. Kue orang mau sembahyang, kita boleh bikin masjid. Kue mau jikek sampai mati boleh.
And kue mau puasa sampai kurus, itu bagus. And kue mau naik haji, itu bagus. Tapi kue jangan urus-urus ekonomi. And kue jadi kuli saja sampai mampus ya. Begitu kita mulai urus ekonomi jadi orang kaya, kita difitnah, kita dibunuh. Yang dibolehkan kaya zaman Belanda itu orang Cina-Cina dengan orang-orang India. Orang pribumi nggak boleh kaya. Kalau kaya difitnah, dicari salahnya, tangkap. Dari mana duit? And kue dapat duit dari mana? And kue mesti selotep barang and hukum mati. Namanya Belanda. Emang Belanda baik? Baik kan, boleh sholat, boleh zikir, baik. Kalau Pak Jokowi baik karena boleh sholat, boleh zikir, boleh puasa, berarti Belanda baik. Emang Belanda baik? Enggak. Ketika kita urus ekonomi dia nggak mau. Sama dengan sekarang, ketika orang Islam urus ekonomi nggak boleh. Ketua Masyumi Majelis Syuro Indonesia, Muhammad Nasir namanya, beliau mengatakan ketika orang Islam ibadah dibiarkan, ketika orang Islam urus ekonomi diawasi pagi siang malam. Kenapa ini? Dari mana duitnya? Untuk apa? Disimpan di mana? Apa dibikin untuk pergerakan, mencerahkan umat, bikin pinter orang Islam? Tangkap. Begitu orang Islam urus politik, cabut sampai akar-akarnya cabut. Tidak boleh orang Islam urus politik. Dan sekarang disebarkan, ulama itu jangan urus politik, ulama itu urus agama. Nggak boleh kamu ulama kok urus-urus politik kamu. Ulama abal-abal kamu. Giliran dia mau jadi presiden, wakilnya ulama. Persis kayak Belanda. And kue orang jangan begitu. And itu tidak bagus. Saya itu kalau ingat-ingat Belanda benci sekali saya. Tapi dibanding sama sekarang lebih baik Belanda. Di kampung saya di Medan itu banyak perkebunan. Bapak saya direktur perkebunan. Tahun 1962 bapak saya itu udah punya mobil sedan Holden BK 1962. Jadi bukan kaleng-kaleng nih. Kakek saya dokter, sekolah di Nederland. Tengku lagi, turunan sultan, ya enggak? Ini bukan kaleng-kaleng. Ngomong gini bukan karena lapar, baru makan gudeg tadi. Di sana perkebunan-perkebunan, orang-orang Belanda, menir-menir Belanda kaya-kaya itu pembantunya orang Indonesia. Apa dia bilang sama pembantunya itu? And inem, ya tuan, and pagi ini kue pergi belanja di pasar, sana namanya pajak. Kue pergi ke pajak pasar ya, and beli daging yang nomor 1 yang merah yang namanya daging khas, and kue masak sop yang bagus, and itu pakai kentang, pakai bawang goreng, itu pakai daun sop yang lezat, and itu kalau sudah masak kue orang tidak boleh makan. Itu daging khas untuk tuan sama nyonya ya, and kue tidak boleh makan. And kue bikin sop sendiri. And kue beli tulang, and bikin sup tulang supaya kue punya tulang kuat, and supaya kue kerja bagus ya. Dia makan daging nomor 1, pembantunya makan tulang. Masih lumayan. Kalau yang sekarang menteri, ibu-ibu kalau daging mahal maka bikin bekicot. Ayo, lebih baik menteri atau lebih baik Belanda? Hah? Belanda nggak ada bilang and inem, and kue bikin daging nomor 1 untuk tuan sama nyonya ya, and kue sendiri beli tulang, and bikin sop tulang supaya kue punya tulang kuat. Nggak ada dibilang and inem, daging untuk tuan sama nyonya, and kue cari bekicot, and kue bikin sop bekicot ya, nggak ada. Jadi berarti kan penguasa sekarang lebih jahat dari penjajah Belanda. Apa saya salah? Salah saya? Nah, saya ini udah tua, makanya saya kalau lihat Belanda jijik, kalau lihat yang bilang bekicot lebih jijik lagi saya.
Masyumi didirikan oleh Yai Hashim Asy'ari tanggal 7 sampai 9 September 1945. Jadi 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Merdekanya 17 Agustus. 3 minggu setelah Indonesia merdeka, umat Islam membuat kongres umat Islam pertama di Yogyakarta. Diprakarsai oleh Yai Hashim Asy'ari. Di situ hasil keputusannya dibuatlah partai politik Islam yang pertama. Namanya Majelis Syuro Indonesia, Masyumi. Jadi 3 minggu setelah Indonesia merdeka, para ulama udah mikirin politik. Udah dipikirin. Pada saat itu Yai Hashim Asy'ari mengatakan tidak ada partai Islam yang lain di Indonesia, hanya Masyumi saja, nggak boleh yang lain. Sayang Bung Karno tidak bikin pemilu sampai 10 tahun. Dia pun mau ngaji juga. Belum pernah makan bekicot kan? Jadi Bung Karno baru buat pemilu itu tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Padahal umat Islam, ulama-ulama sudah membuat partai Islam satu-satunya, Masyumi. Tidak boleh ada partai Islam lain. Sayang pemilu baru digelar tahun 1955 oleh Bung Karno, karena waktu itu negara kita memang bangkrut. Namanya negara merdeka, merdekanya dengan perang. Perang kan menghabiskan uang banyak. Nah, ketika hampir terjadi pemilu 1955, hampir terjadi, tiba-tiba Bung Karno naik haji dengan tokoh-tokoh PKI. PKI naik haji juga. Salah satunya Dr. Subandrio naik haji. Belakangan ketangkep PKI, diadili di pengadilan militer, ditanya sama hakim, PKI, kamu PKI? Oh, maaf Tuan Hakim, saya orang Islam, saya sudah haji. Kamu sudah haji? Sudah, saya sudah haji bersama Bung Karno. Kamu sembahyang? Oh, saya sembahyang. Sembahyang subuh berapa rakaat? 6. Dasar PKI. Naik hajilah Bung Karno dengan tokoh-tokoh PKI seperti Subandrio ikut naik haji. Pada saat itu ulama-ulama NU ikut naik haji. Entah apalah lobi Bung Karno di sana. Tiba-tiba pulang dari naik haji, NU keluar dari Masyumi dan membuat partai politik sendiri namanya Partai Nahdlatul Ulama. Masyumi ditinggalkan. Dan pada pemilu 55 itu Masyumi dapat 58 kursi konstituante MPR bersama dengan PNI, Partai Nasionalis Indonesia milik Bung Karno, itu sama-sama 58 kursi. Kemudian pemenang ketiga Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU. Singkatnya Partai NU, jangan PANU. Menghina itu nggak boleh, saya nggak suka. Partai NU, karena banyak kiai-kiai kita di situ, menang 30 kursi. Dan Partai PKI di bawah pimpinan DN Aidit dengan sekjennya Nyoto berhasil merebut 28 kursi. Jadi inilah 4 besar pemenang pemilu 55. PNI 58 kursi, Masyumi 58 kursi, PKI 28 kursi, Partai NU 30 kursi. Mereka bersidang untuk membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu Undang-Undang Dasar untuk sementara waktu. Dibuat oleh 9 orang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, diumumkan tanggal 18 Agustus sehari setelah merdeka, sampai dibuat pemilu, MPR atau konstituante yang akan membuat undang-undang dasar baru. Jadi nggak sakral sekarang cerita undang-undang dasar 45 diperbaiki, wah dianggap pengkhianat negara. Padahal udah 4 kali diamandemen juga itu. Yang amandemen aman-aman aja tuh. Giliran orang cerita kita akan buat yang baik, dibilang anti NKRI, tangkep. Ini negara
demokrasi apa negara penjajahan ini? Kita udah merdeka apa belum? Belum. Udah 17 Agustus. Cuman penguasa-penguasanya ini kadang-kadang bikin jengkel. Makanya nggak kupilih kemarin. Apa yang terjadi? Tidak pernah berhasil membuat undang-undang karena tidak ada suara mayoritas. Seandainya waktu itu NU dengan Masyumi nggak pecah, NU tetap di Masyumi, kita dapat 78 kursi. 80 ya? 50 tambah 30, 58 tambah 30, 88 kursi, kita mayoritas. Tapi nggak bisa karena pecah 30 masuk NU. Sehingga undang-undang dasar tidak pernah bisa dibuat. Masyumi membuat draft undang-undang dasar negara Islam Indonesia. Saya punya draftnya, rapi disimpan oleh bapak mertua saya. Bapak mertua saya itu master tamatan Wellington, ya, dosen di Universitas Islam Sumatera Utara, ngajar linguistik Inggris, master bahasa Inggris dari Selandia Baru, tapi kuliah itu ngajar pakai sarung. Pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, ngajar bahasa Inggris, pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Jerman, pandai bahasa Jepang, pandai baca Rusia, kayak sarung. Dosennya Miss Susan namanya, jatuh cinta sampai dikejar ke Sumatera Utara, tinggal di rumah bapak mertua saya 1 bulan, minta dikawini padahal istrinya ada. Hebat juga tuh perempuan bule nekat. Tapi mertua saya hebat, gak mau memadu istrinya sampai mati. Akhirnya Susan patah hati pulang kembali ke negerinya Selandia Baru. Saya tanya istri saya, cantik gak? Cantik katanya. Berarti mamamu lebih cantik. Akhirnya 5 Juli 1959 Bung Karno membubarkan konstituante. Gak boleh MPR dibubarkan presiden. Boleh gak? Bung Karno membubarkan konstituante dengan dekret 5 Juli 1959. Bubar semua. Padahal konstituante masih punya waktu setahun lagi sampai tahun 1960 kan 1955 pemilunya. Dibubarkan oleh Bung Karno. Bung Karno mengeluarkan keputusan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Versi yang mana? Versi 18 Agustus. Sekarang sudah beredar cerita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Pancasila 1 Juni, kembali ke Pancasila 1 Juni, kembali ke Pancasila 1 Juni. Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar itu bukan Pancasila 1 Juni versi Bung Karno. Itu Pancasila versi Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Kenapa gencar mengembalikan Pancasila 1 Juni 1 Juni? Saya baca Pancasila 1 Juni tidak sama dengan Pancasila yang sekarang. Pancasila 1 Juni 1. Internasionalisme, 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Kan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kebudayaan. Meskipun DPR tidak bersidang mengembalikan Pancasila 1 Juni, ketuhanan dan kebudayaan, tapi dalam kenyataan perjuangan mereka telah berhasil dan kita nggak sadar bahwa kita udah kalah selangkah. 120.000 aliran kepercayaan. Berapa orang? 120.000. Tercatat selama 72 tahun merdeka di Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 120.000 orang. Mereka menuntut ke Mahkamah Konstitusi 9 hakim supaya mereka itu ditulis aliran kepercayaan sebagai agama, setara dengan agama di KTP. Selama ini mereka diurus, jangan bilang nggak diurus negara, boleh kawin kok, ada KTP-nya juga, tapi diurus agamanya itu dimasukkan dalam kebudayaan sebab dia bukan agama. Tiba-tiba mereka maju ke Mahkamah Konstitusi minta disamakan dengan agama. Majelis Ulama Indonesia menulis surat resmi sidang, saya ikut sidang karena saya wakil sekjen.
Ditulislah ke Mahkamah Konstitusi, ke Presiden, ke Mendagri, ke DPR, ke MPR, juga ditulis ke Menteri Agama bahwa kita Majelis Ulama Indonesia dan 60 ormas Islam keberatan. Karena agama tidak sama dengan kebudayaan. Aliran kepercayaan itu bukan agama. Dia pertama, kalau agama itu ada 3 minimal. Pertama ada nabi. Aliran kepercayaan nggak punya nabi. Kedua ada kitab suci. Kita punya kitab suci. Aliran kepercayaan tidak punya kitab suci. Yang ketiga ada syariat, ada pelaksanaan cara sembahyang, cara makan, cara kawin. Mereka nggak ada. Oleh karena itu mereka bukan agama, mereka budaya. Apa yang terjadi? 9 Mahkamah Konstitusi, 9 hakim. Lebih banyak Islamnya pula dari yang nggak Islam. Memutuskan bahwa aliran kepercayaan setara dengan agama dan sekarang masuk KTP. Ini suatu hal yang sangat menampar kami para ulama. Sebab surat itu resmi. Ditandatangani oleh Ketua Umum waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Buya Anwar Abbas, Ketua Sekretaris Jenderalnya. Nggak didengar. Jadi gerakan mereka bilang kembali ke Pancasila 1 Juni sudah berhasil, meskipun belum secara de facto diteken, de jure belum diteken oleh MPR DPR, tapi kenyataan mereka sudah menang selangkah. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Pemilu bukan sekedar memilih presiden, wakil presiden bukan, tapi juga memilih DPR MPR. DPR yang soleh, yang bisa memikirkan agama. Jangan dirusak agama ini. Kalau agama sama dengan budaya, rusak nggak? Rusak. Nggak ngerti lagi saya bagaimana memperbaikinya itu. Udah terjadi. Maka Mahkamah Konstitusi di Indonesia kayak Tuhan. Kalau udah diputuskan oleh MK nggak bisa dicabut lagi sampai hari kiamat. Kira-kira begitulah. Kalau aku presiden, ku bubarkan dulu MK, ya enggak? Ngapain gaji kau 9 orang digaji kok kayak Tuhan? 9 orang kok kayak Tuhan? Kalah kekuatan DPR, MPR dibandingkan dengan kekuatan MK yang hanya 9 orang hakim. Ini harus diperbaiki undang-undangnya ini. Dibuat dengan terlalu terburu-buru waktu reformasi kemarin. Banyak tugas kita orang Islam. Hari ini selain kita lemah, tidak bersatu, pemikiran nggak cerdas, banyak kiai-kiai kita menganggap nggak penting itu DPR MPR itu, nggak penting itu merebut kedudukan pejabat. Saya itu termasuk dulu orang yang mengakui itu, nggak perlu, kita urus agama aja. Saya ikut jemaah tabligh sejak 88. Udah urus agama aja, nggak usah urus itu. Belakangan saya datang guru saya ke dalam mimpi saya, dimarah-marahi saya. Kau diam aja kau. Agama kau dirusak, kau diam-diam aja kau. Ya Allah, nggak cukup rupanya cuman urus agama. Sebab negara ini 262 juta rakyat, 230 juta orang Islam. Kalau kita nggak urus negara ini, yang 230 juta orang Islam itu kemana nanti dia? Sekarang baru saya pikir, iya mesti diurus. Preman boleh jadi DPR, ya nggak? Koruptor boleh, kiai nggak boleh. Kiai urus agama aja. Urus politik nggak bagus. Terus yang urus politik maling-maling, koruptor-koruptor, pemabuk-pemabuk, pejina-pejina. Itu begitu. Enggak kok, orang Islam dia kok Islam tapi terima suap. Gelar SAG. SAG itu sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Jual beli jabatan di Kementerian Agama lagi. Sialan bener. Coba tanya sama dia, korupsi itu apa hukumnya? Pasti dia menjawab wajib, pakai kol-kolah lagi. Maka perlu mendudukkan orang-orang soleh. Alhamdulillah, saya sudah dengar Jalaluddin Rahmat Syiah kalah, nggak masuk DPR RI. Budiman Sujatmiko nggak masuk DPR RI. Epa Sundari yang katanya mau menghapus pendidikan agama nggak masuk DPR RI.
Ada Irma Suryani Nasution tuh yang bedokol itu, yang sering berdebat-debat di ILC itu, nggak masuk DPR RI dia. Itu. Kalau di daerah saya di Riau 5 DPR RI, 5-5-nya PKS semua. Karena tahun ini saya dengan Abdul Somad menyuruh rakyat kami pilih PKS. Karena PKS yang belum cacat. Kalau P3 udah. Ampun lah kalau P3, ampun. Bukan soal korupsinya, bela kafir. Di Jakarta dia nyalonkan Ahok, di Sumatera Utara dia nyalonkan Sihar. Akhirnya gambar Ka'bah ada di warung tua. Ya kan koalisinya, betul. Dia mabuk, di situ ada tua, situ Ka'bah. Lisoy, 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 oh parmitu. Ada Ka'bah situ. Perlu dipikirkan nggak itu? Atau nggak usah kita pikirkan itu? Perlu. Kalau nggak perlu politik, nggak mungkinlah Kongres Umat Islam pertama hasilnya membuat partai Islam satu-satunya yaitu Masyumi. Nah, orang Islam ini udah politik rusak. Begitu Masyumi dengan NU kampanye, tokoh-tokoh NU waktu itu mengatakan Masyumi itu Wahabi, berbahaya bagi Islam, nggak boleh dipilih. Padahal yang mendirikannya Yai Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang jahat. Maka ketika ada video mengatakan nanti NU akan jadi fosil. Loh, kapan NU itu binatang purba? Kalau saya pengurus NU, saya tabok orang itu. Kau bilang NU fosil, tabok itu. Betul nggak? NU itu wadahnya para ulama, kebangkitan umat dan ulama di situ. Siapa yang memfitnah begitu? Kurang ajarnya bukan main itu orang. Inilah bahayanya kalau politik tidak dengan ruh Islam. Apa bedanya kalau begitu orang ulama ikut politik sama PKI ikut politik? Kalau main fitnah-fitnah. Kekuatan umat Islam politik paling tinggi itu hanya waktu reformasi 43%. Dikumpulkan PAN, PK waktu itu Partai Keadilan, PAN, PKB, Gus Dur yang mendirikan PKB waktu itu. P3 dikumpulin semua, PBB, cuman 43%. Tapi dengan 43% partai Islam waktu itu bersatu di DPR MPR, berhasil mengangkat Gus Dur jadi presiden, ulama jadi presiden. 43% ini kita udah menang. Sudah berhasil mendudukkan ulama jadi presiden. Yang tiap hari dipitnah oleh media. Gus Dur dituduh korupsi, Bulog Gate, Brunei Gate, akhirnya Gus Dur jatuh dari presiden. Yang sampai sekarang kasus korupsi yang dituduhkan itu tidak pernah terbukti. Paham fitnah itu? Ngerti fitnah itu? Sekarang ini fitnah juga. Kalau Prabowo menang, sama anak-anak muda bilang, kalau Prabowo menang, kalian akan diculik. Dia itu penculik. Penculik. Giliran jumpa sama orang NU, kalau Prabowo menang, tahlilan akan dihapus, ruatan dihapus, apalagi haulan dihapus, kunut subuh dihapus. Jahat sekali Prabowo itu, ya enggak? Giliran jumpa sama orang-orang Salafi, jangan pilih Prabowo, dia itu enggak sunat. Tadi mau ngapus kunut, enggak sunat, sholat juga enggak, pokoknya jangan pilih, gitulah kira-kira. Ini kan cara jahat ini. Masakan kami ulama-ulama mau menipu umat, dibayar juga enggak, betul enggak? Mengkucurkan itu menerima uang dari Prabowo, dikiranya saya orang miskin apa? Minta-minta itu dari kiamat nanti nggak punya daging, tengkorak aja, tahu? Nggak pernah saya minta seumur hidup, minta nggak mau saya. Lebih baik mati kelaparan daripada minta. Karena di akhirat orang yang minta-minta di akhirat tidak punya daging, tengkorak aja gitu. Orang satu akhirat nanti di padang mahsyar terus langsung tahu, loh kok tengkorak tok raimu?
Kowe sapa? Aku menteri mbiyen. Oh, njaluk ae kowe karo Taipan kowe. Kerjamu njaluk kono njaluk kene kowe. Enggak bisa noko di sana, enggak bisa nipu. Wujud dalam bentuk di sana, dalam bentuk. Jadi saya rasa penting nggak urus politik. Ternyata ulama-ulama kita itu begitu perang kemerdekaan fisik berakhir dengan ditangkapnya Tengku Umar, Johal Pahlawan. Itu masih ngelawan 2 tahun lagi istrinya, Cut Nyak-din. Tahun 1907 Cut Nyak-din ditangkap Belanda, sudah buta. Beliau pakai ijazah. Ijazah itu kami orang Aceh, kain panjang yang ditutupkan ke kepala, ditutupkan ke wajahnya, cuma nampak matanya saja. Itu ijazah namanya. Sekarang namanya cadar. Cut Nyak-din pakai ijazah. Jadi waktu itu mau difoto setelah ditangkap tuh ijazahnya dibuka dan dia menangis tersudu-sudu tunduk begini. Nggak mau difoto nampak rambut dan wajahnya. Padahal beliau udah tua, sudah buta. Fotonya menangis gitu. Karena apa? Ijazahnya dibuka. Jadi foto yang sekarang yang pakai sanggul bunga melati itu bukan gambar nenek kita Cut Nyak-din, itu bakul jamu itu. Dibuang ke Sumedang. Beliau dikasih rumah kecil di depan rumah lurah. Satu hari Belanda datang kasih baju baru karena bajunya sudah sangat buruk, jelek sekali. Lurah ngasih ini baju baru, dibuka, diganti. Dia bilang, ini dari siapa? Dari Belanda. Dibuang lagu, najis. Nggak mau dia pakai baju hadiah dari Belanda. Satu hari anak lurah itu sedang ngaji sama ibunya di rumahnya. Tadarusan didengar sama Cut Nyak-din. Salah, dia berteriak, salah. Dia perbaiki, salah. Akhirnya istri lurah dengan anak gadisnya ngaji dengan beliau udah buta. Dibetulin baca, ternyata beliau hafiz Quran 30 juz. Oleh orang-orang Sunda disebut ulama perempuan. Ketika wafat dikuburlah di kuburan raja-raja Sunda di Sumedang, di tengah-tengah itu. Tahun 1963 ulama Aceh Tengku Ali Hashmi belakangan jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau jadi gubernur Aceh. Beliau cari di mana kuburan Cut Nyak-din. Dibawa ke Belanda, dicari sejarahnya di Leiden, ternyata di Sumedang. Setelah sampai Sumedang dicari, ternyata kuburannya masih dirawat oleh orang Sumedang dan kemudian dirawat sekarang oleh Gubernur Aceh sampai sekarang. Nah setelah itu perjuangan pakai organisasi. Organisasi pertama berdiri bukan organisasi nasionalis. Itulah kita rusak di sejarah ini kita. Organisasi pertama berdiri di Indonesia adalah Jamiatul Khairat di Tanah Abang, sampai sekarang masih ada markasnya. Masih ada. Jamiatul Khairat itu didirikan oleh ulama-ulama keturunan Arab, para habaib. Gunanya adalah untuk membuat sekolah, mendidik anak-anak orang Islam Indonesia supaya cerdas dan bisa merdeka. Bung Karno termasuk yang salah satu murid yang berkonsultasi dengan Habib-Habib Tanah Abang itu. Bung Karno pernah tidur di Masjid Al-Makmur di Tanah Abang itu lama untuk belajar bagaimana memerdekakan Indonesia. Baru berdiri Syarikat Islam. Baru 1912 berdiri Muhammadiyah. Baru tahun 1916 berdiri Matlaul Anwar di Banten. Kemudian tahun 26 berdiri NU dan Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Kemudian berdiri Persis, ada berdiri PUI, Persatuan Umat Islam. Kemudian berdiri Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat tahun 1934. Pendirinya itu kakek-kakek guru saya. Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Syekh Sa'ad Mungka, Qodi Abbas, itu ya kakek-kakek guru saya dari Sumatera Barat. Di Aceh berdiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA 1934. Kemudian berdiri Ittihadiyah 1934 di Medan. Ini semua sampai Nahdlatul Wathon di NTB. Pendirinya kakeknya Tuan Guru Bajang, Syekh Zainuddin. Itu sekelas dengan kakek guru saya, dengan guru saya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau menghafal Quran 6 bulan 30 juz. Kakek guru saya juga, saya belajar sama guru saya ini. Kakek guru saya ini jadi guru saya 12 tahun sebelum beliau wafat. Kakek saya bilang, atau guru saya,
Berapa lama ngapal Quran? 9 bulan katanya. Kurang. Wah, hebat sekali ya. Paling cepatlah sedunia. Enggak, ada yang lebih cepat. Siapa? Syekh Jainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon. Kurang daripada 7 bulan sudah hafal Quran 30 juz. Ini semua berdiri untuk merdeka al-irsyad dan sebagainya. Makanya ketika merdeka, ulama-ulama kita duduk di PPKI itu. Wahid Hashim Asy'ari, bapaknya Gus Dur. Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah datang duduk situ. Muhammad Hatta itu ulama dari Sumatera Barat itu. Walaupun beliau doktorandes ekonomi tamatan Belanda, tapi Muhammad Hatta itu orang alim. Kami orang Minang nggak boleh tidur di rumah. Semua laki-laki tidur di masjid. Kalau laki-laki tidur di rumah diejei besok paginya. Padusi waang, padusi waang. Perempuan kau, perempuan dikasih sarung. Nggak boleh ikut main bola. Tidur di rumah berarti perempuan. Tidak ada orang Minang yang tidak pandai mengaji karena tidurnya di surau. Maling aja ketangkep suruh baca Quran lancar. Kalau orang Minang jangan main-main. Untuk merdeka itu sudah dipikirin sama ulama-ulama kita, dibentuk organisasi-organisasi untuk merdeka. Yang hebat, tahun 1944 terjadi Kongres Umat Islam Sedunia di Palestina. Waktu itu Palestina masih merdeka. Israel belum ada. Israel itu dikasih tanah sedikit oleh penjajah Inggris di tanah Palestina tahun 48. Kemudian menjajah, sekarang Palestina yang dijajah Israel. Karena Palestina ini Israel ini dibantu oleh Inggris dan Eropa dan dibantu oleh Amerika sekarang. Tahun 44 itu Mufti Palestina membuat keputusan mendukung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Belum merdeka kita 1 tahun lagi itu tahun 44. Sudah keputusan Mufti Palestina dan seluruh dunia, Palestina mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekjennya orang Jawa Tengah, namanya Kiai Haji Kahar Muzakir. Itu sekjen Kongres Umat Islam di Palestina tahun 44. Pulang dari sana, Kiai Haji Kahar Muzakir jumpa dengan Ki Bagus Hadikusumo dengan Muhammad Nasir. Mereka berembuk, ayolah kita kalau mau merdeka harus buat sekolah dulu. Kalau enggak nanti negara kita merdeka yang jadi guru, yang jadi insinyur, yang jadi dokter, yang jadi pilot orang asing semua. Karena kita belum sekolah. Gimana mau menerbangkan kapal terbang kalau cuma tukang ojek? Kamu tukang ojek, ya udah bawa kapal terbang gitu. Mesti sekolah. Akhirnya 3 ulama ini mendirikan Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 1944. Bayangin. Berdirinya Universitas Islam Indonesia itu untuk merdeka. Pendirinya itu Kahar Muzakir, Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo dengan Muhammad Nasir. 3. Tahun 45 kita merdeka. 7 negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka orang Arab. Kalau kita udah proklamasi kemerdekaan, kalau dunia nggak ngakui, kita nggak jadi merdeka. Eropa nggak ada yang mau ngakui, orang Belanda mau jajah lagi kok. 10 November dia masuk lewat Surabaya. Belanda pakai pasukan kapal induknya Inggris, di belakang isinya Belanda semua. November kita merdeka, Agustus berapa bulan tuh. Tapi 7 negara Islam langsung mengakui. Siapa yang 7 itu? Pertama Mesir mengakui Indonesia merdeka. Kedua Saudi Arabia mengakui Indonesia merdeka. Ketiga Yaman. Keempat Irak. Kelima Libya. Keenam Jordania. Ketujuh Palestina. Negara Arab semua. Eropa mana mau? Kue tidak boleh merdeka. Kue mesti balik jadi jajah Belanda. Apalagi Cina, hanya 2 orang mau merdeka, tidak boleh deh. Kok sekarang bencinya sama Arab? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Arab itu apa? Pakai jilbab Arab, pakai kerudung Arab, pakai jenggot serban Arab.
Padahal Wali Songo pakai jenggot, pakai serban, betul nggak? Saya ini bilang Tengku Zulkarnain Ustadz abal-abal, pakai serban, pakai jenggot, pakai daster. Ini daster ini. Ini daster. Astagfirullahaladzim. Mudah jadi ulama. Tuh saya baca tuh meme. Sekarang mudah jadi ulama. Pakai modal serban, jenggot, pakai daster, jerit-jerit Allahu Akbar, bela Prabowo, udah jadi ulama. Dia pikir ulama Islam ini bisa nyamar apa? Kalau nyamar jadi polisi bisa. Badan keker, rambut cepak, beli baju polisi, modal semprit, prit, udah. Tapi seminggu kemudian ketangkep, sebulan kemudian ketangkep. Tapi yang penting sudah sempet lah ngambil duit, kan begitu. Seminggu 2 minggu kan sempet ngambil duit. Kalau jadi ulama nggak bisa nyamar. Tes kalau nggak percaya kamu, coba jadi ulama besok khutbah Jumat. Kalau nggak ama ba'du. Islam itu baru kita tahu salah satu hikmahnya kenapa Quran dan hadis pakai bahasa Arab, supaya nggak bisa nyamar. Nyamar baru mulai 1 menit udah ketahuan. Alhamdulillah lah kalau kata ila billah. Kalau saya ulama abal-abal udah segini lama saya ceramah, kalian bodoh semua, nggak tahu saya salah. Nggak mungkin. Nah, itu hebatnya Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh minder, nggak boleh merasa rendah diri. Indonesia merdeka udah jelas 90% perjuangan umat Islam. 10% lagi kongsi-kongsi yang lain. Ada jasanya tapi 10%. Jangan merasa dia yang paling banyak jasanya. Betul. Orang Indonesia itu sama, haknya sama. Kita itu harus adil. Kalau kita harus sama. Adil itu tidak harus sama. Kalau adil itu sama rata sama rasa, itu adilnya PKI. Adil nggak sama. Kalau istri saya 2, istri saya 1. Kalau andai kata 2. Karena Nabi tidak memadu istri pertama, saya bertahan untuk tidak memadu istri pertama. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil. Entahlah kalau besok gagal, namanya manusia. Kalau istri saya 2, istri pertama anaknya 5, istri kedua gadis saya kawini belum punya anak. Terus saya kasih belanja, istri pertama saya kasih 5 juta, anaknya 5. Istri kedua belum punya anak, saya kasih 5 juta. Sama apa enggak? Sama. Adil apa enggak? Adil enggak mesti sama. Orang Islam 88,7%, 230 juta. 10% lagi lain-lain agama 5. Tiba-tiba pembagian jatah, orang Islam dapat 100 triliun, Cina dapat 100 triliun, Katolik dapat 100 triliun, Hindu dapat 100 triliun. Sama apa enggak? Adil? Nggak adil. Itulah bedanya adil PKI sama adil Islam. Adil Islam itu serasi dan seimbang. Yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Sekarang kan nggak boleh, jangan begitu. Walaupun kami sedikit, kami mesti dapat sama banyak. Ini PKI semua ini. Kalau adil PKI sama rata sama rasa itu kayak bikin kopi. Saya kasih contoh, bikin kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduklah minum kalau nggak kelolotan. Adil itu proporsional, yang banyak kasih banyak, yang dikit kasih sedikit. Airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, aduk sampai rata. Minum, jelas lebih enak. Jelas. Kita orang Islam ini harus cerdas, fatona. Jangan mau kalah kita dengan politik mereka yang menipu saja. Kita nggak boleh ikut politik. Orang Islam yang ikut politik, ulamanya harus tutup fokus. Yang sialnya itu yang mencaci-caci kita ngaku Islam pula itu. Jijik saya lihat ustadz ikut politik, harusnya fokus, zikir. Sementara kita lihat di komplek-komplek orang Cina,
Nggak ada orang Islam menang. Di komplek-komplek orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, nggak ada PKS satupun dicoblos di situ. Betul? Ini dan nggak ada di situ P3 dicoblos. Walaupun koalisinya nggak ada nyoblos itu. Hanya, orang hari ini mau coplok P3 ada, nggak ada. Jangan harap, jangan mimpi di siang bolong. Mereka fokus ikut arahan ulamanya, bulat, nggak berubah-berubah dari kemarin-kemarin. Kita diobrak-abrik mau, kan alangkah bodohnya umat Islam itu. Pokoknya saya semakin ceramah gini makin nggak boleh kemana-mana saya. Radikal nomor 2 nanti saya ini. Nggak peduli saya itu, bukan cari duit saya untuk agama ini. Oh, Tengku Zulkarnain mengharap jadi menteri agama. Kalau aku mau jadi jabatan tinggi sejak zaman Pak Harto udah dapat. Nggak mau saya jabatan, saya boleh senang jadi guru. Buat apa jadi pejabat? Istri saya udah bilang wanti-wanti, kalau abang jadi menteri saya pulang ke Medan. Kehilangan istri lah. Ada yang nawari, udah biarin pulang. Pak Tengku biar tetap jadi menteri, nanti kita carikan istri baru. Mana imbang, istriku itu payah imbangnya itu. Satu hari baca Quran 8 juz. Pakai cadar, wanita pertama pakai cadar di Sumatera Utara istri saya. Bukan orang bodoh, insinyur teknik kimia. Kalau mau bikin bom bisa dia. Bukan istriku, bukan kaleng-kaleng. Kalau ditukar dengan jabatan menteri terlalu murah, betul nggak? Kalau sembarangan cari istri banyak, di pinggir jalan malam banyak. Nah, ini. Jadi terakhir saya pesan, perlukah politik? Perlukah memahami politik? Perlukah umat Islam fokus satu titik untuk memenangkan perjuangan ini? Perlu. Kekuatan ekonomi. Kita ini kuat Pak, tapi dibuat lemah. Coba saya kasih. Cina Taipan Cina itu punya 5,1 juta hektar kebun sawit. 5,1 juta hektar. Kalau satu orang Cina punya 1 hektar 1 juta aja, 1 juta kebun. Kalau dia jual sawit itu 1 hektar 2 ton sampai 3 ton, 2 ton aja lah. Untung 1.000 aja, itu 1 bulan dia dapat 2 triliun. Kalau 1 juta. Dia nggak jual sawit, dia bikin pabrik CPO. Pabrik CPO-nya dia punya. Udah jadi pabrik CPO, dia nggak jual CPO ke luar negeri semuanya, dia bikin pabrik minyak goreng, pabrik minyak gorengnya dia punya. Udah jadi minyak goreng harus dibungkus dalam plastik-plastik. Dia nggak beli plastik dari pabrik plastik orang, dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Udah jadi dalam plastik, kalau mau dijual kan harus dimasukin kardus-kardus. Kan kalau plastik kalau mau dijual kan dimasukin ke dalam kardus-kardus. Dia nggak datang ke KPU. Minta kardus ke sana, enggak. Dia bikin pabrik kardusnya sendiri. Udah masuk dalam kardus mau diangkat ke kota pakai logistik, pakai alat angkut. Dia nggak sewa alat angkut orang milik Singodimejo, milik Wagiem, enggak. Dia bikin perusahaan logistiknya dia punya sendiri. Udah sampai kota, dia harus jual, harus ditaruh di mall. Dia nggak titip ke mall-mall orang, dia bikin mallnya dia punya sendiri. Mall hanya bisa di kota, di kampung-kampung nggak bisa mall. Dia nggak titip di warung-warung, dia bikin Maret, dia punya sendiri. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada Maret. Paham kalian jahatnya mereka itu? Dari mulai tanahnya diambilnya jutaan hektar, sampai ujung tempat monyet kawin dia punya semua. Zaman Pak Harto, komisarisnya itu harus ada tentara pensiunan jenderal. Saya waktu itu menantang dengan Pak Harto itu. Kenapa harus ada tentara? Kurang duit tentara, udah kerja 30 tahun pensiun, masih jadi komisaris. Ketemu saya Pak Harto saya. Ternyata ini untuk pengawas.
Sebab dia ini punya uang triliunan sebulan, betul? Kalau dia jual ke luar negeri, dia jual kemana-mana, duitnya itu harus disimpan di Republik Indonesia. Ini dia jual milik kita semua, rakyat kita, dijual ke luar negeri, duitnya disimpan di Singapura. Kalau zaman Pak Harto kan tentara terus tahu berapa masuk duit bulan ini, sekian, mana duitnya, simpan Singapura. Tembak kepala kau nanti, bangsat kau. Begitu tentara, ya nggak? Sekarang nggak ada, sekarang komisarisnya dia semua, bendaharanya dia semua. Kita nggak tahu duit kemana. Kata Prabowo bocor 1.000 triliun setahun. Kata KPK 2.000 triliun bocor. Dulu saya benci dengan kebijaksanaan Orde Baru, ternyata bagus apa enggak? Sekarang mau jadi apa kita di perusahaan ini, dari mulai sawit, hutannya sawit, kebun sawit, sampai ujung Maret dia punya semua. Kita kerja jadi apa di situ? Jadi apa? Kuli-kuli. Mau begini terus sampai mati? Mau? Dan pejabat-pejabat kita ini sialannya, kalau rakyat yang datang remeh gitu, muncungnya mencong gitu. Mau ngapain lo? Ajudan, kasih duit. Asal kita datang seolah-olah mau ngemis saja kita. Padahal kita menyumbang negara ini terbesar. Orang Islam di Indonesia 230 juta. 32 juta lagi kongsi-kongsi. Sekarang saya tanya, kalau kira-kira makan sehari 17.000, kemahalan apa enggak? Satu orang kayak saya, satu hari makan 17.000 itu kemurahan apa kemahalan? 17.000. Mau makan di warteg aja 15.000 kok. Seandainya satu orang 17.000 sehari, satu orang, taruhlah satu bulan rata-rata 500.000. Keperluan makan minum kita satu orang 500.000. Murah itu kan? Bagi 30 hari murah. Kalau andai kata tiap orang Islam satu bulan mengeluarkan uang untuk keperluan dirinya 500.000, itu berarti orang Islam sudah menyumbang uang untuk negara ini satu bulan 115 triliun. 230 juta bagi 500 itu 115 triliun. Banyak apa dikit? Banyak nggak? Duit kita itu satu bulan 115 triliun. Kalau satu bulan kita mengeluarkan uang 1 juta, itu 230 triliun sebulan duit kita, duit orang Islam. Yang selama ini jatuhnya ke mafia semua. Ini bawang putih dimainkan, naik. Kemarin saya sebelum kemari beli 80.000 sekilo. Tiap 3 bulan ada aja main mafia itu bawang putih. Nanti 3 bulan lagi jagung, 3 bulan lagi nanti gula, 3 bulan lagi nanti beras, 3 bulan lagi nanti cabai, 3 bulan lagi nanti minyak. Terus aja begitu. Jujur aja mereka berdagang ini, Taipan ini, dia udah mengambil uang 115 triliun sebulan berputar. Jujur, ini nipu. Udah banyak nipu lagi coba. Memang cocoknya diracun aja. Jadi marah kita jadinya. Kita terlalu baik memang. Tapi kita harus cerdas. Mulai besok jangan belanja kecuali hanya sama toko-toko, warung-warung tetangga kita sendiri. Siap? Kalau setiap orang Islam warung-warung tetangga saja, satu bulan tuh 115 triliun berputar di warung-warung tetangga saja. 10 tahun orang Islam kaya semua. 1 tahun 115 triliun, 10 bulan 1.150 triliun. Bukan sedikit duit orang Islam. Tapi kita beli telur sama tetangga 2.300 mahal, di mall 2.000 murah. Ini orang Islam nggak belajar ekonomi. Kalau saya beli telur di mall 2.000, beli telur sama tetangga 2.300, mahalan mana? Mahalan tetangga 2.300, semall 2.000. Tetangga lah 2.300, tidak, mahal di mall. Mall itu pakai ongkos, betul. Kalau naik sepeda motor bayar parkir, betul. Dia pinter 2.000 tapi dicekek parkir, dicekek pajak 10%. Uang kembalian 300 perak, 400 perak, enggak ada duit 400, 300 enggak ada. Diambil.
Kalau 1.000 orang kali 300 perak, sehari dia ngambil uang kembalian aja 300.000. Belum lagi ngambil uang parkir. Kalau parkir 2.000 kali 1.000, 2 juta sehari itu parkir aja. Dan sialnya 10 tahun kita langganan dikasih kartu. Itu hebatnya itu, kartu langganan. Boleh hutang nggak? Pakai kartu boleh hutang nggak? Terus apa gunanya kartu? Ini nanti orang miskin saya kasih kartu. Terus apa gunanya kartu? Emang bisa dipakai di mall? Percaya sama kartu, dasar pemain togel. Belanja di mall tuh dikasih kartu. 10 tahun jadi langganan. Pas kita mau bayar, anak kita yang kasir. Kamu nak? Iya pak, baru diterima kerja sini pak. Kau kan anak kandungku. Aku kan bapakmu. Iya. Dah, hari ini utang. Ditulis utang aja. Saya udah 10 tahun bapak jadi pegawai sini, anggota. Boleh nggak? Kalau tetangga itu hebatnya. Kita goreng nasi. Habis goreng nasi buka kulkas. Ya nggak ada telur. Buka jendela. Udin, telur 3. Telur 3 Din. Anak si Udin lari-lari. Tiki. Ini om telur 3. Kita goreng. Udah makan. Belum bayar itu. Mandi pakaian dinas, naik sepeda motor mau pergi ke kantor, singgah rumah Udin. Udin, Kang Mas, mau bayar telur berapa? 3, 6.900 Kang Mas. Di kantong ada 10.000. Rupanya istrinya tadi malam bangun. Istrinya kreatif, diambil. Dia bilang, ya Udin, duitnya rupanya udah diambil istriku. Terus ya nggak bisa bayar telur, udah tenang gampang. Abang kan tetangga, besok-besok aja dah. Utang boleh. Karena saya tanya, murah sama tetangga apa mall? Besok belanja sama tetangga apa mall? Hoi perempuan, besok kalian belanja sama tetangga apa mall? Saya males, nggak mau saya ke mall. Mall itu dari awal berdiri saya udah nggak suka. Sebab di situ banyak perempuan-perempuan nampak udelnya. Mau dilihat berdosa, nggak dilihat menarik. Mudah-mudahan kita bisa berbuat dengan baik. Kita rebut politik, kita rebut ekonomi dengan cara bersatu. Sebetulnya kalau bersatu Islam itu sangat hebat, betul nggak? Bank Islam, bank syariah itu sampai sekarang kita sudah minta ketuanya itu diambil sama Pak Presiden. Saya ketuanya diambil, tapi udah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun nggak ada apa-apanya. Manfaat apa enggak, kerja enggak, rapat enggak pernah. Kita minta tolonglah bank negara satu dijadikan syariat 100%. Bank yang paling miskin lah bank BTN 100% syariah, udah satu-satunya bank negara. Belum ada bank syariah milik negara sampai sekarang nggak ada. Bank Mandiri milik negara, bank syariah Mandiri bukan milik negara. Belum ada bank BUMN milik negara yang syariah 100% itu nggak ada. BRI negara, BRI syariah bukan negara. Minta untuk dibuat satu aja jadi bank syariah, sampai sekarang nggak dipenuhi, nggak diberi. Kita 230 juta rakyat Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin tahu, udah saya bilang Kiai ini apa ini, nggak didesak ini, yang sabar. Sabar udah 5 tahun hampir. Kalau memang berpihak kepada Islam, apa sih susahnya membuat bank usaha milik negara 100%, satu adalah bank Islam, bank syariah? Kan nggak payah kalau mau, ya nggak? Bikinlah bank baru, kalau nggak dari 1000